Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu program dari Kampus Merdeka, yaitu Praktisi Mengajar. Tujuan program ini adalah supaya mahasiswa siap bekerja segera setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. Jika kita bandingkan skill lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan industri hanya sekitar 64%, di mana negara-negara lain presentasenya lebih besar. Seperti Swiss, skill lulusannya adalah 82%, Singapura 79%, Belanda 77%, Cina 73%, dan Arab Saudi 71%. Jadi cukup ada gap yang besar antara skill lulusan Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, dengan adanya program praktisi mengajar diharapkan kompetensi dan skill lulusan mahasiswa Indonesia akan meningkat. Oleh karena itu, program praktisi mengajar ini mengundang praktisi-praktisi terbaik untuk mendarma baktikan keahliannya dengan mengajar di kampus melalui program praktisi mengajar. Keuntungan dari program ini yang pertama adalah untuk mahasiswa akan mendapatkan keuntungan dengan memperluas jejaring dunia usaha dan dunia industri. Kemudian mereka akan mendapatkan pengalaman yang real dan mendapatkan rekognisi. Bagi perguruan tinggi, dengan adanya program praktisi mengajar, maka akan ada kebaruan kurikulum berdasarkan pengalaman praktisi. Selain itu juga bisa meningkatkan nilai IQ 4 dan IQ 7. Kemudian, meningkatnya jejaring dunia usaha dan dunia industri yang lebih luas, serta meningkatnya kolaborasi yang akan datang. Bagi praktisi sendiri, tentu saja ada kompensasi ketika mereka mengajar di program ini. Kemudian, mereka juga mempunyai kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman, serta bisa menjaring bakat-bakat muda yang ada di kampus. Bagi perusahaan, tentu saja mereka bisa menjaring SDM unggul dengan lebih awal, kemudian bisa menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan Indonesia, membangun corporate branding institusi yang positif, dan meningkatkan sense of purpose praktisi di institusi. Bagaimana sih konsep dari kolaborasi praktisi mengajar? Jadi, di program ini akan mempertemukan praktisi yang sudah mendaftar di platform praktisi mengajar dan dosen-dosen yang sudah mendaftar. Kemudian dosen akan mengajukan mata kuliah mana saja yang bisa dikolaborasikan dengan praktisi. Ketika praktisi merasa cocok atau dosen merasa cocok dengan profil praktisi, maka mereka bisa saling berkolaborasi. Prinsipnya, praktisi dapat meminta kolaborasi ke dosen atau dosen dapat meminta kolaborasi ke praktisi. Untuk kelas kolaborasinya sendiri adalah jika satu kelas kolaborasi terdiri dari satu praktisi, maka praktisi tersebut mendapatkan jatah 12 jam. Tetapi, jika satu kelas kolaborasi diisi oleh 2 praktisi, maka setiap praktisi mendapatkan jatah 6 jam untuk mengajar. Untuk praktisi sendiri, mereka minimal mengajar 6 jam di dalam satu kelas kolaborasi dan maksimal mengajar 36 jam dalam beberapa kelas kolaborasi. Jadi ada angka mengajar minimal dan angka mengajar maksimal. Kemudian apa saja sih syarat dan ketentuan praktisi pendaftar? Yang pertama, praktisi tidak berstatus sebagai dosen dan tidak memiliki NIDN, NIDK, NITK aktif. Yang kedua, sudah bekerja dan membuka usaha minimal 5 tahun sejak lulus D3 atau D4 atau S1. Syarat selanjutnya adalah memiliki keahlian yang dapat diajarkan dan masih bekerja atau memiliki usaha yang masih beroperasi.
Serta syarat yang terakhir adalah tidak sedang menerima beasiswa LPDP dan tidak terlibat dalam panitia pelaksanaan pusat kampus Merdeka. Siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Untuk praktisi sangat luas, jadi bisa mulai dari pegawai swasta, PNS, peneliti, profesional pensiunan yang masih aktif, wirausaha, pegawai BUMN, Polri dan TNI, ataupun tenaga ahli profesi. Untuk pendaftaran praktisi mengajar, teman-teman bisa mengakses pada link berikut ini. Mari berkolaborasi untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.